Musa bin Nusair 640 sampai dengan 715 Masehi. Musa bin Nusair adalah penakluk wilayah Maroko dan Andalusia, penyebar Islam dan bahasa Arab di kedua tempat itu, sekaligus pembuka jalan bagi dirinya dan peradaban Islam di sana. Pada masa hidupnya, dia menyaksikan berbagai peristiwa dahsyat, di antaranya pembunuhan Utsman serta peperangan antara Ali dan Muawiyah. Dalam dirinya tersimpan ambisi yang sangat besar untuk memperoleh kedudukan yang mulia. Dia tidak berbeda jauh dengan ayahnya yang terjun dalam kancah politik. Memilih bersanding dengan Abdullah bin Jubair. Dia bergabung dengan Zubair pada perang Al-Muruj di Syam dan berakhir dengan kekalahan bala tentaranya Ibnu Zubair atau dimenangkan oleh Marwan bin Hakam dari pihak Umayyah. Marwan sebenarnya mau memenggal kepala Musa, tetapi dia minta diselamatkan oleh Abdul Aziz bin Marwan. Lalu dia menemaninya untuk meminta ampunan kepada ayahnya. Sejak itulah Musa hingga akhir hayatnya menjadi salah seorang pendukung setia dinasti Umayyah dan kedaulatan mereka. Pada akhir dasawarsa ke-8 di abad pertama Hijriah, suasana Maroko sangat kacau. Kabilah-kabilah barbar memberontak terhadap pemerintahan orang Arab. Lalu Abdul Aziz bin Marwan, itu gubernur Mesir dan Maroko, berjanji kepada Musa bin Nusair untuk mengangkatnya menjadi gubernur Maroko jika dia berhasil memadamkan pemberontakan barbar. Maka bangkitlah Musa memadamkan pemberontakan itu dengan kekerasan dan kekejaman. Kemudian dia mengajak mereka untuk masuk Islam setelah itu. Bahkan dia berhasil membujuk mereka memberikan bantuan untuk menaklukkan wilayah barat Maroko yang belum pernah ditaklukkan oleh bangsa Arab. Musa mempraktikkan strategi yang sangat bijak. Dia membaurkan antara bangsa barbar dengan bangsa Arab, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama sehingga mereka menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan itu dia pergunakan untuk membuka wilayah Spanyol di seberang lautan. Sayangnya dia melihat belum tiba saatnya melakukan pembukaan wilayah baru ke Spanyol. Dia menunda serangan itu, lalu kembali ke ibu kota pemerintahannya di Kairouan dan menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada pembantunya Tariq bin Ziyad yang sedang berada di Anjah. Tatkala sebagian orang Spanyol yang menentang rajanya mengadu kepada Musa bin Nusair dan meminta tolong kepadanya, Musa melihat bahwa penyerangan ke wilayah baru itu dapat dilakukan dengan mudah. Untuk itu Musa menulis surat kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik, memohon izin kepadanya untuk melakukan penyerangan. Ia pun mendapat izin. Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad membawa pasukan perang yang kuat untuk menyerang Spanyol yang terdiri atas mayoritas bangsa barbar dan sedikit orang Arab. Pasukan Tariq memperoleh kemenangan yang gemilang atas tentara Spanyol lalu merebah ke Toledo, ibu kota Spanyol waktu itu. Pada saat itu Musa melihat telah tiba waktu yang tepat baginya untuk ikut melengkapi penaklukan yang dilakukan oleh Tariq. Dia menyusul ke sana dengan harapan dapat berjumpa dengan Tariq dan bala tentaranya yang sedang melakukan kerja keras di negeri musuh.
Dia berangkat ke Andalusia melalui jalan yang lain yang tidak dilalui Torik. Dia menaklukkan kota-kota besar yang dia rebut dari tangan pemerintahan Spanyol. Dia berjumpa dengan Torik di Talaitala dan bergabung bersama untuk menyerang wilayah yang terletak di timur laut dari sana. Hingga kedua pasukan itu sampai ke Gunung Braus yang terletak antara Spanyol dan Prancis. Musa bin Nusair waktu itu bermaksud menyeberangi gunung tersebut untuk masuk ke wilayah Prancis. Padahal usianya telah mendekati 70 tahun. Lalu ia memperluas wilayah Eropa Timur untuk menguasai kota Konstantinopel. Dari sana dia hendak kembali ke ibu kota pemerintahannya di Damaskus. Namun Khalifah menganggap ambisi Musa itu keterlaluan dan melampaui batas. Khalifah memanggilnya pulang ke Syam. Musa pulang dari Andalusia menuju Damaskus. Berikut harta rampasan perang dan para tawanannya yang jumlahnya belum pernah tertandingi dalam sejarah penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Ketika Musa sampai di Palestina, Al-Walid sakit keras menjelang kematiannya. Putra mahkotanya Sulaiman bin Abdul Malik menulis surat kepada Musa meminta dirinya agar menunggu di Palestina sampai Khalifah meninggal dunia. Jadi janjian di Palestina sampai orang tuanya meninggal dunia. Dan harta kekayaan yang ada pada Musa bisa dapat menjadi milik Sulaiman bin Abdul Malik, maksudnya kan begitu. Akan tetapi Musa tidak mau melaksanakan perintah itu. Dia tetap mendatangi Al-Walid, ya bapaknya seorang khalifah, dan tiba di sana 3 hari sebelum kematiannya. Tatkala Sulaiman memangku jabatan khalifah, ya setelah orang tuanya, kemudian dia hendak balas dendam kepada Musa bin Nusair karena tidak mematuhi perintahnya. Dia meminta sejumlah harta yang tidak dapat dipenuhi oleh Musa. Dia menyiksanya sampai akhirnya Musa menggadaikan dirinya dengan sejumlah harta yang diminta oleh Sulaiman. Selama sisa umurnya, Musa meminta tolong kepada kawan-kawannya untuk menunaikan kewajibannya. Hingga akhirnya dia meninggal dunia pada tahun 715 Masehi. Para ahli sejarah sepakat bahwa Musa bin Nusair termasuk orang yang cerdas, berani, takwa, petah lidah, ikhlas, jujur, dan pekerja keras. Selain itu, dia juga menguasai ilmu pemerintahan, peperangan, administrasi, dan politik. Dia telah berhasil membuka wilayah Maroko Barat dan Spanyol tanpa pernah kalah. Dia adalah salah seorang panglima perang yang ulung dalam sejarah Islam. Terima kasih sobat, semoga bermanfaat buat semua dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Itu semata-mata kehilafan daripada Al-Fakir. Jika ada kelebihan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar setiap ada update dari kami, para sobat lah yang paling pertama yang mendengarkan kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.